Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Timnas Voli Putri Indonesia yang akhirnya lolos ke babak perempat final FIC Continental 2026. Dan sejarah itu akan diciptakan oleh Arnita Putri dan kawan-kawan. Karena apa? Minimal kita akan finish di posisi kelima untuk FIC Continental 2026 ini. Karena saat ini kita finish di posisi keempat di klasemen untuk fase pool atau fase reguler lah ya. Nah, kita nanti akan menghadapi Iran di babak perempat final. Kenapa bisa dikatakan sejarah? Karena prestasi terbaik Timnas Voli Putri Indonesia di ajang FIC Continental itu adalah di tahun 1979. Saat itu kita finish di posisi kelima. Nah, itu artinya ya kita sudah bisa untuk menyamai catatan tahun 1979 silam. Peluang bagi para pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk melampaui hasil yang didapatkan tahun 1979 itu terbuka sangat lebar karena kita akan menghadapi Iran. Kemenangan yang didapatkan oleh Timnas Indonesia ketika tadi mengalahkan Australia itu kan membuat kita pada akhirnya mendapatkan advantage atau mendapatkan keuntungan karena ketika kita bisa finish di posisi keempat, kita kan terhindar dari Thailand, terhindar dari Cina, terhindar dari Jepang. Nah, makanya seperti di konten saya kemarin, kan kita memang harus mendapatkan kemenangan yang maksimal agar posisi kita itu semakin baik lagi dan kita terhindar dari lawan-lawan yang berat. Pada akhirnya, ya kita harus memberikan apresiasi kepada para pemain, kepada Marco Sugiyama, karena ini artinya kita sudah melampaui target yang sudah ditetapkan oleh PBVSI. Perlu dicatat juga teman-teman semua bahwa untuk pertandingan nanti di babak perempat final itu tidak akan ada pertandingan klasifikasi, artinya ini adalah pertandingan do or die. Kalau kita kalah ya kita pulang, kalau kita menang ya kita akan melaju ke babak selanjutnya. Nah, sekali lagi, peluang kita untuk mendapatkan kemenangan itu terbuka lebar karena dalam tanda kutip kita hanya akan menghadapi Iran. Tapi gini teman-teman semua, bahwa memang masih ada hal yang harus dibenahi dan ini merupakan penyakit yang sampai saat ini itu belum ada obatnya untuk Timnas Voli Putri Indonesia. Salah satunya itu adalah dari segi blok. Kita itu selalu kesulitan atau selalu gagal untuk membongkar blok tinggi dari lawan. Tadi saat menghadapi Australia kan kita bisa melihat ya bahwa memang jumlah blok poin kita itu kan lebih sedikit jika dibandingkan dengan Australia. Jadi Australia itu mendapatkan 12 poin dari blok, kita itu hanya mendapatkan 7 poin dari blok. Tidak hanya itu, kita juga masih sering melakukan error dan error kita itu kan lebih banyak jika dibandingkan Australia, tapi kita memang unggul dari segi serve. Nah, apakah kemenangan melawan Australia itu merupakan bentuk permainan terbaik dari timnas? Tentu saja tidak, karena apa? Ya secara kualitas, Australia itu kan jauh di bawah timnas Indonesia ya. Kita itu kan bisa untuk mengukur kekuatan kalau kita menghadapi lawan yang sepadan atau misalnya menghadapi lawan yang kualitasnya itu lebih baik. Tapi kalau kita mendapatkan kemenangan ketika menghadapi lawan yang levelnya itu jauh di bawah kita, itu kan memang ya itu merupakan sebuah hal yang make sense, sebuah keniscayaan sehingga ya sangat wajar kalau kita bisa untuk mengalahkan Australia dengan skor telak. Tapi apapun itu kan kemenangan patut dirayakan, keberhasilan itu patut diberikan ucapan selamat. Nah makanya sekali lagi kita harus memberikan apresiasi, tolong jangan dibully para pemain, tolong jangan dihujat para pemain. Meskipun mereka masih memiliki kelemahan, ya kan tidak ada tim yang sempurna ya. Selain itu, gini juga teman-teman semua, kita itu kan memang pada akhirnya harus bisa untuk mencari cara untuk memecahkan blok itu. Karena setelah ini lawan-lawan kita itu kan pasti tinggi-tinggi ya. Dari segi rataan tinggi, kita kan memang bisa dikatakan yang cukup rendah dibandingkan dengan tim-tim lain. Nah, kalau misalnya kita besok mengalahkan Iran, kan kita akan menghadapi lawan-lawan yang tinggi-tinggi juga. Nah, itu akan menjadi sebuah PR tersendiri, sebuah persoalan yang sampai saat ini itu kan belum bisa dipecahkan oleh Marco Sugiyama. Belum lagi errornya ini, aduh, nggak tahu kenapa kok kita sangat sering melakukan error, sangat sering memberikan poin gratis kepada lawan. Padahal ini kan pertandingan-pertandingan yang memang sebenarnya kita itu harus bisa untuk meminimalkan error karena ya kalau kita terus-terusan membuat error pada akhirnya kan kita akan rugi sendiri.
Tapi ya itu tadi bahwa dua hal itu kan memang belum bisa dipecahkan sampai saat ini sejak pertandingan pertama. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, misalnya ketika tampil di FVC atau misalnya saat tampil di CV Cup itu kan memang kita sangat susah untuk membongkar blok dari lawan dan juga bagaimana cara kita untuk bisa untuk uh, meminimalkan error atau kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ini. Kita sangat ingin melihat bahwa para pemain itu bisa untuk bermain lepas sehingga tidak ada error-error yang menguntungkan lawan. Nah, pertanyaan selanjutnya menjadi gini teman-teman semua, bagaimana kira-kira besok peluang kita untuk melaju ke babak selanjutnya? Sekali lagi di atas kertas kita kan memang kalau menurut saya ya kita boleh beda pendapat. Kita sangat diunggulkan saat melawan Iran. Tapi Iran itu kan sedang dalam progres yang sangat baik dalam beberapa waktu terakhir ya. Nah, makanya para pemain itu jangan merasa di atas angin, jangan merasa overconfident bahwa kita lolos ke babak perempat final yang memang harus dirayakan. Tapi sekali lagi, euforianya itu jangan terlalu lebay karena ya itu tadi bahwa apapun bisa terjadi di babak perempat final nanti. Plus kita itu masih memiliki kekurangan atau masih memiliki kelemahan. Iran itu kan kalau kita melihat memang bisa dikatakan bukan tim terkuat di FVC kontinental ya. Tim terkuatnya kan ya paling Thailand, Cina, kemudian Jepang. Nah, tapi keberhasilan mereka untuk bisa finish di posisi kelima ini kan juga patut diwaspadai oleh timnas voli putri Indonesia. Disclaimer ya teman-teman semua, ini ngobrol-ngobrol santai aja kok, nggak ada obrolan yang berat-berat. Nah, pertanyaan selanjutnya itu gini teman-teman semua, jangan sampai tenaga para pemain itu kehabisan karena ya kita akan menghadapi laga do or die. Strategi dari pelatih Marco Sugiyama ketika misalnya melakukan rotasi saat melawan Thailand itu kan memang pada akhirnya works ketika kita menghadapi Australia ya. Dan kita kan menghadapi Australia bisa dikatakan tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang sangat banyak karena yaitu tadi level atau gap kita dengan Australia itu kan cukup jauh. Nah, besok kan kita akan menghadapi Iran. Sekali lagi, faktor tenaga itu kan sangat penting. Plus yang tidak kalah penting ini tuh gini teman-teman semua. Kita itu harus bisa untuk menemukan solusi ketika misalnya ada pemain yang sedang flop atau pemainnya sedang tidak on fire karena ya kayak di pertandingan lawan Australia, poin-poin itu kan didapatkan oleh misalnya Arsela itu kan 14, Caca 14, kemudian Celsa 13 kalau nggak salah, sementara Medelioku itu kan 10 poin tuh. Nah, amit-amit kalau nanti besok ternyata misal ada pemain yang flop atau pemain yang tidak on fire kan harus ada substitusi, harus ada pemain yang bisa untuk menggantikan sehingga bisa untuk menambah catatan poin. Nah, itu yang harus dipikirkan lagi oleh Marco Sugiyama. Tapi pada intinya, ya kita sangat mengapresiasi. Kita bersikap fair kok. Artinya ketika timnas bermain bagus ya kita apresiasi. Tapi kalau misalnya timnas bermain jelek ya kita kritik. Sekali lagi kita kritik ya. Jangan dihujat atau jangan dibully karena kan nggak fair juga kalau membuli itu kan menjatuhkan atau menghancurkan. Gitu ya teman-teman semua, ini obrolan santai aja, obrolan ringan, nggak ada obrolan yang berat-berat. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putri Indonesia mendapatkan hasil terbaik dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.